Bangkit dan maju untuk negeri, tumbuh bersama dalam harmoni. Pagi, luar biasa. Baiklah, puji pada Tuhan buat kesempatan dan juga kesehatan yang masih diberikan kepada kita pada saat ini. Pada hari ini saya akan memaparkan materi sadari tentang mengukur resiko dalam angka, probabilitas, dampak, serta implikasinya terhadap keputusan bisnis. Bersama saya, Freddy Riando Sonangan Nasution, asisten yang 4 Kebun Berani. Kerugian atau loss dibagi atas 3, yakni yang pertama expected loss, yang kedua unexpected loss, dan yang ketiga tail loss. Adapun expected loss adalah kerugian yang dapat dikelola lewat pricing, cadangan kerugian, dan juga efisiensi operasional karena bersifat lebih rutin, dan kualitas penerapan manajemen risiko atau KPMR sehingga TL dapat diturunkan. Dan untuk unexpected loss itu perlu buffer modal, limit risiko, dan juga monitoring berkala karena bisa melampaui rata-rata atau rata-rata plus minus satu standar deviasi tergantung risk appetite perusahaan. Dan yang berikutnya yang terakhir, tail loss itu butuh stress test, contingency plan, asuransi atau hedging, dan governance krisis untuk kejadian ekstrim. Berikutnya jenis-jenis resiko. Jenis-jenis resiko yang akan dipaparkan hari ini ada 8. Yang pertama dia strategic risk atau resiko strategi. Resiko ini akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, termasuk di dalamnya demand change, supply competition, business model disruption, climate atau natural disaster atau terrorism threat. Yang kedua, market risk atau resiko market. Ini dapat diartikan sebagai potensi kerugian karena pergerakan variabel pasar atau faktor pasar dari posisi, portofolio, ataupun bisnis model yang dimiliki. Variabel pasar yang dimaksud adalah suku bunga, nilai tukar, perubahan harga komoditas, perubahan harga option, atau perubahan underlying, atau real estate, equity, dan lain-lain. Yang ketiga, financial risk atau resiko finansial. Financial resiko ini dapat kita definisikan sebagai ketidakmampuan dalam mengoptimalkan atau kegagalan mendapatkan pendanaan eksternal atau sumber pendanaan internal dari arus kas dan atau aset likuid perusahaan. Yang keempat, kredit atau counterparty kredit. Memahami pendekatan sederhana untuk menghitung dampak perubahan bisnis. Berikutnya yang terakhir ialah mengetahui langkah awal yang dapat dilakukan unit kerja untuk memulai menerapkan pendekatan terukur dalam pengelolaan risiko. Adapun langkah yang perlu diketahui dan yang harus kita kuasai yaitu pertama, peristiwa risiko, frekuensi, dampak, dan juga penyebab risiko. Baiklah, itu pemaparan dari kita hari ini untuk materi sadari. Semoga bisa berdampak baik bagi kita dan bisa mengembangkan dan memajukan perusahaan kita. Terima kasih. Semangat pagi. Pagi, luar biasa.